kalau kan ada ya biasanya judul Life After Graduation gitu. Jadi ini dipesanin sama Mbak Alia dan teman-teman panitia gitu ya. Boleh di next aja. Oke. Okay. Iya, saya biasa dipanggilnya itu Febri kalau dari kecil gitu kan. Baru-baru ini dipanggilnya Nurmala kalau waktu bekerja di LPDP. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, tapi basically hidup saya mungkin kurang lebih seperti Pak Dilarso, hidupnya berenam karena ada sepupu dua yang ikut ke keluarga kami begitu. Jadi memang hidup saya sudah ramai dari sejak kecil gitu. Saya ini people development enthusiast gitu. Jadi saya senang melihat orang itu bertumbuh menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Itu nggak tahu, senang aja gitu. Jadi any topic mengenai people development itu saya sangat-sangat tertarik gitu. Nah, kalau ditanya titik balik hidup saya itu kapan gitu kan, seperti orang-orang pada umumnya gitu kan, mungkin teman-teman bahagia gitu ya menerima beasiswa LPDP. Kalau saya waktu itu happy sekali ketika keterima di UI ya, waktu saya S1 psikologi ikut bahasanya kalau dulu SPMB, saya nggak tahu kalau sekarang SNMPTN ya gitu. Nah, SPMB. Jadi kenapa saya akan bercerita sedikit tentang titik balik gitu. Mungkin teman-teman jauh lebih hebat dari saya S1, S2-nya saya dapat beasiswa juga gitu, beasiswa ADB ya, ayah dan bunda. Nah, saya mengerjakannya itu sambil saya kuliah sambil bekerja. Jadi siang saya kerja, malam saya kuliah. Gitu. Balik lagi kenapa tadi psikologi, karena waktu itu kondisinya orang tua saya di PHK gitu. Jadi saya pengen gimana nih, saya masih punya adik banyak gitu kan. Gimana caranya supaya saya bisa keterima di psikologi gitu. Waktu itu saya S1, yang pilihan pertama itu akuntansi, yang kedua psikologi gitu. Tapi saya keterima di psikologi. The night before pengumuman saya berdoa gitu. Ya Allah, bisa nggak saya dapat di UI gitu. Karena kalau saya waktu itu pilihan keduanya sebenarnya bukan nggak bisa, saya dimasukin ke swasta, but it is biayanya 10 times dari yang di negeri gitu ya. Jadi melihat kondisi saat itu saya merasa itu tidak mungkin gitu. Jadi kayaknya please dong diterima gitu. Ya udah, pagi-pagi keesokan harinya setelah malamnya berdoa gitu ya dengan penuh harap gitu kan, nyari koran ya kan, waktu itu koran ya, bawa pulang, terus ada beberapa nama teman saya muncul. Jadi saya bacain nih, misalnya di sini Mbak Aulia Asanah gitu, terus Mas Sahlan, ini lulus nih. Nurmala Febriani, oh Nurmala lulus ya gitu. Itu suatu joy gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika di LPDP, waktu itu saya memang mencari karir yang settle gitu kan dari kantor saya yang sebelumnya. 10 kali ditolak company gitu ya. Dan one of-nya itu adalah satu FMCG besar gitu. Saya ketemu direkturnya, dia orang India gitu. Jadi habis interview sama manajer, saya ditanya, kamu mau langsung nggak interview sama direkturnya gitu? Oh ya boleh gitu. Tapi lagi-lagi karena tidak ada persiapan waktu itu sore-sore gitu ya, saya ditolak, saya marah sekali waktu itu. And then saya sudah di titik yang hopeless a day before dinyatakan ternyata saya masuk LPDP gitu. Karena sama LPDP saya waktu itu ada freeze 2 bulan saya menunggu gitu kan, dan saya sudah tidak berharap lagi gitu. Jadi saya berdoa, ya udah deh, saya kerja di mana aja. Yang penting saya yang penting orang tua saya ridho. Besok paginya dapat. Nah, langsung dihubungin sama rekruter. Ini kata kuncinya apa? Doa ya gitu. Jadi saya sangat-sangat percaya terhadap doa gitu. Saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi buat saya it works gitu. Kayak gitu. Jadi boleh lanjut mungkin. Oke. Kita langsung masuk ya, itu tadi mengenai diri saya lebih dekat gitu ya. Sekarang dilemanya fresh graduate ya, yang fresh tapi mungkin ada yang experience di sini kali ya gitu. Susah nih cari kerja lagi pandemi gitu kan. Terus kemudian bisa nggak sih saya cari pekerjaan yang sesuai dengan passion gitu kan. Saya mau kerja nih, tapi saya nggak mau jadi master scan dan fotokopi gitu kan. Padahal it's part of the job gitu, kayak gitu kan kadang-kadang gitu. Nah, boleh di next. Okay. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin udah tahu gitu ya, bahwa ini saya di psikologi tahu bahwa tugas perkembangan manusia dewasa itu adalah entah itu seperti
belajar dan memilih karirnya gitu kan, mandiri secara finansial ya. Jadi kadang-kadang Kak, saya pengen yang tempat yang passionate nih saya gitu, saya passionnya ini gitu, tapi ya kamu tapi bisa makan nggak besok gitu kan. Nah itu kadang-kadang ya idealisnya teman-teman yang baru lulus begitu ya. Jadi apa namanya, mereka tuh kesulitan gitu. Padahal sebenarnya jangan, mandiri dulu secara keuangan. When you settle gitu kan, ketika keuangannya sudah settle gitu, teman-teman bisa lebih bebas berpikir gitu kan, kayak gitu. Meskipun itu tidak the only one ya, gitu. Itu tidak the only one. Menentukan ring 1, 2, dan 3 bukan istana presiden ya, tapi apa namanya, siapa teman kita, siapa sahabat kita, di komunitas mana kita mau stay, seperti itu. Teman-teman yang nyaman untuk kita itu siapa, kayak gitu. Memilih pasangan, menikah, dan mengurus anak itu juga biasanya one of tugas perkembangan manusia dewasa. Mengurus orang tua dan keluarga juga, seperti itu. Nah, boleh di next. Oke, sebelum Anda menentukan karir, teman-teman mungkin udah pernah dengar ya gitu, bahwa karir itu ya sebuah perjalanan gitu, progres. Kenapa di sini saya nulisnya work in progress? Karena memang itu sesuatu yang harus dijalani dan diselesaikan. Tapi karir itu bukan selalu progres yang menanjak gitu, kayak gitu. Jadi memang benar ketika kita done with one work gitu ya, one small work gitu, mungkin kita bisa disebut naik kelas kayak gitu kali ya. Tapi tidak selalu gitu. Dan juga biasanya karir itu adalah ya kita menentukan profesi kita tuh apa gitu, yang menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri gitu. Jadi itu tidak akan bisa terlepaskan gitu. Nah kadang-kadang itu pun bukan choosing satu tempat dan stay di situ kayak gitu, tapi teman-teman bisa menambah ilmu lagi, belajar lagi. Jadi kadang-kadang nih kalau saya ngelihatnya karena sudah studi gitu, merasa sudah mendapatkan gelar, maka merasa tidak perlu belajar lagi, tidak gitu. Karena ketika masuk ke dunia kerja gitu kan, teman-teman harus mau belajar lagi untuk berkembang gitu, kayak gitu. Nah, boleh di next dulu. Oke. Nah, selanjutnya, hal yang bisa ditanyain ke teman-teman yang mungkin juga sudah experience ya, gitu kan. Mau kerja di perusahaan atau mau jadi entrepreneur, gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling teman-teman sangat hype sekali ya dengan apalagi di Bandung ya, pusatnya teknologi Indonesia salah satunya, gitu kan. Pengen nih kerja di startup kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu apakah mau di perusahaan atau mau di entrepreneur. Gitu. Teman-teman bisa search gitu kan, apa pros dan cons-nya gitu. Kalau entrepreneur ya semua judulnya keren gitu, misalnya ya Aulia Rahmah CEO gitu kan, nah, gitu. Tapi ya sebenarnya duitnya kalau dari project kan atau dari investor gitu kan. Tapi kalau misalnya belum deal atau apa ya ngepas gitu tiap bulannya gitu kan, nyirit-nyirit gitu. Nah bekerja di perusahaan pun juga ada prosnya, mungkin dapat gaji bulanan, tapi ya apa ya namanya ya harus bekerja dengan orang gitu, artinya harus beradaptasi setiap hari gitu. Mau jadi spesialis atau generalis gitu kan, tadi saya ngeliat ada beberapa teman-teman yang lulusan Ilkom, aduh di Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan tenaga IT ya gitu, supaya kita tidak subkon keluar terus gitu kan. Nah apa namanya, bisa teman-teman pilih gitu, apakah jalurnya mau spesialis misalnya jadi engineer gitu, atau belajar manajemen ditambah lagi and then ngambil tangga generalis seperti itu, jadi supervisor, jadi manager, jadi director misalnya seperti itu. Nah kemudian mau kerja di tempat yang profit oriented gitu kan, atau mau bekerja di tempat yang social oriented gitu. Nah, kalau yang social oriented berarti ya atau sosial atau public oriented ya, misalnya pelayanan publik gitu, pemerintah gitu. Itu hal-hal yang harus teman-teman pikirkan nyamannya di mana. Kalau profit oriented biasanya orang-orangnya agile, kencang gitu ngapa-ngapain ya. Hari ini harus jadi, hari ini harus jadi. Tapi nggak juga sih. Sosial sama publik sekarang sudah lari kencang gitu, kayak gitu untuk bisa melayani dengan lebih baik gitu. Jadi Indonesia tuh sudah maju sekali menurut saya sekarang ya. Next lagi. Oke, entah itu jadi entrepreneur atau generalis, teman-teman akan bekerja dengan orang lain, ya atau tidak?
Iya ya, gitu. Nah, kalau misal ketika teman-teman bekerja dengan orang lain, ini kalau dari Harvard Business Review, yang juga saya juga pelajari sih di lapangan gitu kan, bahwa kita harus nyari orang yang bisa diandelin gitu. Yang dikontak jam 9 malam ya, Mas Kamil, jam 10 sudah bisa submit datanya kayak gitu. Nah, itu tapi nggak rewel gitu, misalnya gitu. Yang di yang bisa bisa artinya bisa diandalkan gitu ya. Kalau teman-teman di sekitarnya itu butuh, dia bisa diandalkan, atau bosnya butuh, dia bisa diandalkan gitu. Gitu tanpa banyak protes. Mau terbuka dan bertumbuh gitu kan. Gitu. Ini salah satu hal yang biasanya teman-teman ada yang mudah gitu ya, biasanya teman-teman yang ekstro ya, yang introvert itu harus sedikit belajar lagi. Jadi teman-teman harus mengenali juga nih diri teman-teman ini ekstro atau intro gitu, kayak gitu. Tapi one of for sure, orang yang mau terbuka dan tetap bertumbuh itu biasanya sangat dibutuhkan. Orang yang data driven, kalau ngomong pakai data, pakai fakta, jangan pakai perasaan gitu. Kayak gitu. Pakai perasaannya terakhir gitu. Pakai data dulu, pakai fakta dulu di lapangan gimana, analisanya gimana. I'm sure di sini anak-anak teknik ya jauh lebih jago gitu ya. Membuat perubahan yang lebih baik gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang dicari. Next. Anda alumni LPDP, lebih dari itu dong. Lebih dari yang dicari gitu kan. Pasti lebih dari itu karena next, oke. Okay. Ya, mungkin tadi udah dibahas juga sama RB dan Pak Dwi ya gitu, bahwa teman-teman itu sudah punya privilege gitu kan, terus SMA, apalagi dapat LPDP, dapat S2 untuk dan S3 gitu kan. Jadi memang kenapa? Karena memang ada nilai lebih yang membuat teman-teman berbeda gitu kan, kayak gitu. Ada harapan yang bukan hanya dari keluarga dan orang terdekat, tapi juga Indonesia gitu. Ada masyarakat Indonesia yang memerlukan kontribusi teman-teman, baik melalui keahlian maupun dampak sosial yang bisa teman-teman berikan gitu. Nah, bisa ngobrol nih sama Mas Erbi, ngumpul gitu. Ada Mas Erbi bisa bantu apa nih kayak gitu. Kita ada proyek apa nih, proyek sosial apa yang bisa dibantu gitu. Nah, bisa bergabung di Mata Garuda, bisa melalui ekspertis teman-teman seperti itu. Itu silahkan gitu. Gitu. Nah, next. Oke, back dulu. Sebenarnya ada satu lagi yang biasanya dicari gitu ya. Jadi yang bikin teman-teman itu energinya jauh lebih melesat gitu. Jadi biasanya teman-teman itu mau bekerja kalau ada work for a cause gitu. Bekerjalah karena sebuah alasan. Yang paling ultimate itu adalah karena apa? Karena Allah, karena Tuhan. Karena teman-teman mau beribadah begitu ya. Kayak gitu. Karena keluarga, karena masyarakat gitu, karena bangsa Indonesia. Jadi biasanya kalau teman-teman niatannya udah ibadah ya, tadi kalau kata Pak Dwi rahmatan lil alamin gitu kan, kayak gitu. Nah, itu biasanya energinya nggak akan putus tuh, gitu. Gitu. Oke, next penutup. Ada dua orang yang saya quotes-nya suka sekali, gitu kan. Pertama John F. Kennedy, tahu ya, Presiden Amerika Serikat. Jangan pernah tanya sama negara apa yang bisa negara lakukan untukmu, tapi apa yang Anda bisa lakukan untuk negara. Gitu. Dan terakhir dari Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Sekian sih kalau dari saya. Terima kasih.